Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Zakat TV sekalian, jumpa lagi bersama Kak Iman. Pastinya di acara Dongeng Ceria. Nggak jauh-jauh dari sekitar cerita, kisah, dan dongeng. Kali ini, karena Kak Iman pakai peci nih, kebetulan jenggot juga belum dicukur, mau cerita tentang kisah Udin dan Pak Ustadz. Jangan-jangan Pak Ustadznya namanya Udin? Bukan. Namanya Udin dan Pak Ustadz. Begitu ceritanya Kak Iman. Lalu, mau dengar selanjutnya? Mau tahu? Duduk rapi semuanya. Yang sebelah sana juga tenang. Duduk rapi, dengarkan dengan baik. Tangannya ke atas, tangan ke samping pekmeu. Tangannya ke depan. Duduk yang rapi. Tidur. Cerita dong. Baik. Dikisahkan, ada seorang jemaah masjid. Anak ini usianya sekitar mungkin SMP kali ya. Mau lulus SMA gitu. Jadi masih sering galau. Namanya adalah Udin. Nama panjangnya Udin Suridin Mahmudin. Ya udah, tetap aja panggil Udin, jangan panjangnya, repot. Nah, teman-teman semuanya, Udin ini ternyata lagi galau. Dia lagi punya banyak masalah. Dia punya tempat curhat dan bercerita, yaitu guru ngajinya di musola, yang biasa disebut Pak Ustadz. Nah, apakah si Udin sedang putus cinta? Atau si Udin sedang punya masalah nilai sekolah? Atau si Udin punya masalah dengan orang tua karena keinginannya belum tercapai, minta sesuatu belum diizinkan, tabungannya belum banyak, mau beli motor atau mau beli apapun belum terwujud? Apa ya kira-kira masalahnya? Kak Iman juga belum tahu. Tiba-tiba si Udin nih pulang sekolah langsung lari mau cari Pak Ustadz. Pak Ustadz. Kayak film kartun aja pakai lari. Enggak, Udin ini betul-betul nyari Pak Ustadz. Dicari Pak Ustadznya. Pak Ustadz tidak ada. Kemana ya Pak Ustadz? Dicari ke sebelah sana. Pak Ustadz tidak ada juga. Di samping masjid musola sebelah kiri tidak ada juga. Kemana ya Pak Ustadz? Padahal aku mau cerita. Aku lagi punya banyak masalah yang bikin aku galau. Aduh. Akhirnya si Udin duduk di depan serambi musola sambil termenung. Gak enak jadi manusia. Gak lama kemudian ayam lewat. Enakan kamu jadi ayam. Gak punya pikiran, gak punya masalah, gak punya beban. Nyesel aku jadi manusia. Gak lama kemudian kambing juga lewat. Berlawanan arah. Kamu lagi kambing. Paling kamu pusing kalau pas lebaran haji doang. Sisanya kamu gak pusing. Gak pernah minta ini, gak pernah pengen itu, gak punya banyak masalah. Kalau kamu mau pacaran, tinggal pilih. Aku mau pacaran, ulah pilih, diomelin, suruh ini, suruh itu. Kapan ya aku jadi kambing? Ih, dia pengen jadi kambing. Maklum, kalau lagi galau, pikiran kacau. Maka jangan pernah galau. Gak lama kemudian, ada salah satu penjaga warung yang ada di samping masjid. Di samping musola tadi. Din, apain kamu? Enggak. Kok bengong aja? Belum waktunya masuk sholat kok, waktu sholat. Biarin. Mendingan bengong. Daripada loncat-loncatan, tambah bingung. Yang gitu. Tanya lagi. Bang, apaan? Pak Ustadz kemana? Pak Ustadz? Enggak ngeliat? Enggak. Mana Pak Ustadz? Itu. Di belakang musola. Hah? Saya tadi lihat ke kiri nggak ada, ngeliat ke kanan nggak ada. Ya di kiri di kanan, orang adanya di belakang. Oh iya. Lagi ngapain bang? Lagi mandiin jenazah. Mandiin jenazah? Biarin, aku mau samperin Ustadz. Disamperin tuh teman-teman. Ustadznya disamperin. Kira-kira Udin bakalan takut nggak yang ngelihat jenazah? Ustadznya lagi mandiin. Orang mati dimandiin.
Iyalah, nggak bakal bisa mandi sendiri. Kira-kira Udin takut nggak ya? Kita tunggu, kita lihat dulu. Si Udin lagi jalan mau ke belakang masjid. Kira-kira mau nemenin nggak ya? Shh, jangan kemana-mana, jangan kabur. Jangan mentang-mentang ceritanya mau terusin tentang orang mati, kabur lagi. Jangan pergi. Dongeng ceria. Dongeng ceria. Benar teman-teman. Pak Ustadz sedang ada di sebuah apa namanya tuh yang ditutup rapi pakai kain, satir, ada di dalam satir, sedang memandikan jenazah. Tumben sekali. Saat ini Pak Ustadz memandikan jenazah hanya sendirian. Tidak ada keluarganya di kanan kirinya. Biasanya kalau Pak Ustadz memandikan jenazah, suka ada keluarganya yang menanti di samping atau membantu Pak Ustadz memandikan jenazah. Udin dari luar manggil, "Assalamualaikum, Pak Ustadz. Pak Ustadz." Dari dalam, Pak Ustadz nyaut, "Salam, Udin." "Iya, saya Pak Ustadz." "Ngapain?" "Ustadz yang lagi ngapain?" "Lagi mandi jenazah. Ente mau sekalian dimandiin?" "Oh, jangan Ustadz, saya bisa mandi sendiri. Oh, masih hidup nih, loncat nih. Toeng, toeng, toeng." "Masuk sini." "Enggak, takut." "Masuk." "Takut Ustadz, orang udah mati nggak bakalan hidup." Udin masuk tuh ke ruang pemandian jenazah. Udin lihat manusia yang sudah tidak bernyawa, diam, pucat, kaku. "Ustadz, ini saudaranya kemana?" "Gak ada." Sambil dimandiin. "Ustadz, yang nyuruh Ustadz mandiin siapa tadi?" "Kan bukan dia yang nyuruh." "Iya, kalau dia yang nyuruh suruh mandi sendiri sama Ustadz." "Ini dari mana nih jenazah?" "Diantar dari rumah sakit. Rumah sakit sebelah itu, seberang jalan." "Hah? Kenapa diantar ke sini Ustadz?" "Gak ada keluarganya, mau dikubur." Ya Allah. Benar teman-teman. Mohon maaf nih, jenazahnya diperhatikan sama Udin. Ya, nampak sekali kalau orang ini jarang beribadah atau dia jauh dari sahabat-sahabatnya. Dari potongan rambutnya, dari lubang anting yang cukup banyak di telinganya, dan ada beberapa gambar di tubuhnya yang menyeramkan dan menakutkan seperti tengkorak dan lain-lain. "Din, jangan bengong." "Iya Pak Ustadz, nggak bengong." "Merhatiin apa?" "Gambarnya di badan banyak, cakep-cakep." "Udah cepetan mandiin, nggak usah diomongin. Ini jenazah nggak boleh ngomongin jelek-jelek. Kita doain aja. Allah yang punya kuasa tentang nyawa, tentang dosa dan pahala." Iya. Sambil dimandiin, Ustadz tanya, "Tumben ente udah datang ke sini, bukan waktunya ngaji, bukan waktunya sholat." "Ustadz, saya punya masalah nih." "Nah, lagi ngurusin jenazah, jangan tanya masalah. Ntar aja." "Din." "Iya Ustadz." "Ambil air, tambahin air." "Ambil air. Sini, goyorin pelan-pelan." Itu jenazah sambil dimandiin. Ustadz nanya, "Din." "Iya Tat." "Ini kalau jenazah hidup lagi nih Din." "Oh jangan Ustadz, masa hidup lagi? Lari ntar saya." "Bukan. Jenazah kalau hidup lagi atas izin Allah." Kalau atas izin Allah sih aneh percaya Ustadz. Kan Ustadz yang ngajarin kalau Allah berkehendak apapun bisa jadi. Jangankan ngidupin ini. Zaman Nabi apa tuh Ustadz yang bisa dihidupkan lagi? Nabi Isa. Iya, Nabi Isa. Nih kalau jenazah hidup lagi, ya Ustadz, kira-kira apa nih yang mau dilakuin sama jenazah ini?" "Waduh, ini jenazah nggak ada keluarganya Ustadz." "Iya. Jadi nggak ada yang nganterin ke sini Ustadz? Orang tuanya?" "Nggak ada, Ustadz juga nggak tahu." "Tetangganya?" "Nggak ada juga, Ustadz juga nggak tahu." "Udah jangan banyak ngomong. Itu pertanyaan Ustadz dijawab. Kalau jenazah ini hidup lagi mau ngapain?" "Kayaknya nih Ustadz, kalau nih jenazah hidup lagi, dia bakalan cari orang tuanya." "Mau ngapain?" "Minta maaf lah. Masa mau minta pulsa?" Pinter lu. "Terus mau ngapain lagi?" "Dia mau cari teman-temannya Ustadz." "Mau ngapain?" "Ya mungkin minta maaf juga Ustadz." Bener lu, pinter. "Terus kemana lagi?" "Mungkin cari dokter Ustadz." "Ngapain cari dokter?" "Ya kalau aneh sih, gambar-gambar di badannya mau aneh hapus.
Oh gitu. Terus rambut mau dirapiin Ustadz. Terus rajin sholat deh, rajin sedekah deh. Terus yang penting itu tuh, minta maaf sama orang tua. Pinter lu. Tahu-tahu tiba-tiba alias mendadak si Udin langsung bengong. Tahu nggak kenapa bengong? Pak Ustadz juga bingung. Lagi megang air di gayung langsung diam aja begini. Ditanya sama Pak Ustadz, Din, kenapa bengong? Enggak Ustadz. Saya, kenapa? Saya nggak jadi curhat sama Ustadz. Nggak jadi curhat masalah saya Ustadz. Ayo, udah mau kelar nih. Bawa musalah kita bungkus. Nggak Ustadz. Aneh sadar sekarang. Sadar kenapa? Jawabannya udah tadi. Jawaban yang mana? Kita kan belum tanya jawab masalah yang ente hadapi, Din. Iya. Ternyata saya masih beruntung dibanding jenazah ini. Kenapa maksudnya? Saya masih punya kesempatan untuk minta maaf. Saya masih punya kesempatan memperbaiki masalah. Saya masih punya kesempatan mencari teman. Dibanding sama dia, udah gak punya kesempatan. Ustaz, makasih ya. Makasih kenapa? Orang kita lagi mandiin mayit gak kasih apa-apaan. Enggak, saya jadi tahu kalau ternyata saya paling beruntung. Hehehe. Udah, berarti kita nggak jadi tanya jawab nih. Enggak. Udah yuk, kita bawa jenazah. Berdua Ustadz, berdua. Tadi saya sendirian. Pegang ininya. Iya. Digotong jenazah ke musola. Dan di musola sudah disiapkan kain kafan yang digelar, siap dibungkus oleh mereka berdua. Nah, sahabat Kaiman semuanya, terutama yang SMP SMA nih, nggak boleh galau, nggak boleh bingung. Pada prinsipnya, kita semua nih, ya, kita semua masih punya banyak kesempatan memperbaiki apapun yang terjadi. Masa lalu, kemarin boleh gelap, kemarin boleh sedih, kemarin boleh banyak masalah, kemarin boleh kita betul-betul merasa menyesal dan menakutkan. Tapi besok kita tidak boleh sedih, besok kita tidak boleh galau. Besok adalah masa yang terang benderang. Masa lalu biarkan kelam, tapi pastikan masa depan terang benderang. Dan kita punya kesempatan untuk merubahnya atas izin Allah pastinya. Ceritanya makin seru walaupun cerita tentang mayit. Teman-temanku, sahabat Kaiman semuanya, sahabat Zakat TV semuanya, salam ceria dari Kaiman. Pastikan, jauhkan galau, hadapi masa depan. Kaiman mohon pamit. Terima kasih banyak. Jumpa lagi dengan cerita-cerita berikutnya yang lebih menarik bersama Dongeng Ceria di Zakat TV tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One, two, three, go! Hai anak Indonesia, kami datang untuk berbagi ceria bersama-sama. Indahnya bercerita dengan cinta, yuk kita menanamkan akhlak mulia. Ceria bersama, berbagi bersama, menggapai kebahagiaan. Kita wujudkan anak Indonesia.